harapannya Dinda itu pemimpin daerah itu akan mengusung hal-hal tentang apa sih Dinda yang menurut kamu penting? Menurut aku sih soal transportasi sih, meskipun di Jakarta transportasinya udah memadai banget nih, tapi menurut aku jangan punya rekam jejak buruk aja sih, gitu. Aku masih tetap excited karena aku belum pernah nyoblos calon pemimpin daerah kan. Kalau misalnya kita ada di luar negeri, itu kira-kira gimana sih cara kita biar tetap menyalurkan pilihan kita? Hai teman pemilih, ketemu lagi kita di podcast KPU. Kali ini untuk episode saat ini yang hanya tayang di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kembali bersama saya Reni sebagai host podcast KPU. Hari ini kita kedatangan lagi loh tamu spesial yang udah mampir di studio podcast KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Kita sapa dulu yuk tamu spesial kita. Halo Dinda. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang banget. Dinda ini adalah mahasiswa juga teman pemilih. Senang banget kita kedatangan mahasiswa lagi. Dan Dinda kalau ngelihat dari jas Alma yang dipakai Dinda, bisa tahu nggak teman pemilih Dinda ini dari kampus mana? Harusnya tahu dong ya. Tulisannya kecil, masih nggak kelihatan. Oke, kita kenalan dulu aja ya teman pemilih. Yuk Dinda, yuk kenalin yuk dirinya, kuliah apa di kampus mana, aktivitasnya ngapain aja sekarang. Yuk. Oke, halo Kak Reni dan teman-teman pemilih. Aku Dinda Rizky Anggraini, mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta. Iya. Fakultas Hukum ya? Iya. Udah semester berapa Dinda? Sekarang aku semester 7 dan mahasiswa semester akhir. Asik, semester akhir. Kamu kalau jadi mahasiswa semester 7 ya, udah semester akhir ibaratnya ya. Adik kelas kamu tuh, adik tingkat kamu tuh udah kayak 3 angkatan ya? Iya. 3 atau 4 sih? 3 ya? 3. Kamu rasanya gimana di saat-saat sekarang? Udah pengen cepet-cepet kabur dari kampus atau malah pengen cepet lama-lama? Masih pengen lama-lama? Enggak dong, pengen cepet lulus. Oh, pengen cepet lulus. Beda ya sama anak zaman dulu ya. Kalau kamu gimana teman pemilih? Dulu pas semester akhir pengen cepet-cepet mental dari kampus atau masalah pengen dilama-lamain? Coba jawab ya di kolom komentar ya. Soalnya kalau dulu anak angkatan dulu, anak-anak tahun 90-an dulu ya, kalau angkatan aku dulu ya, kayak kita tuh kan batas untuk kuliah itu kan secara administrasi itu kan 5 tahun. Ada sih laskar-laskar veteran yang kayak lebih dari itu tuh ada gitu, bisa aja gitu ya, berbagai kondisi lah ya. Kalau trennya anak-anak kampus sekarang ya, apalagi anak kampus hukum itu trennya gimana sih? Kayak pengen cepet-cepet. Iya, kayaknya sekarang tuh zamannya pengen cepet-cepet selesai. Oh gitu. Jadi kayak banyak orang yang kayak mengusahakan 3,5 tahun gitu. Oh, wow. Itu ayah bunda pasti bangga banget itu. Kamu mengincar berapa tahun Dinda? Aku sih insya Allah 3,5 tahun ya. 3,5 tahun ya. Iya. 3,5 tahun itu berarti kayak berapa semester lagi dari sekarang? Semester depan harusnya sih lulus. Oh, kalau mau gitu. 3,5. Kalau mau 3,5. Iya. Lulus itu termasuk tugas akhir ya? Iya. Oh, oke. Tugas akhir masih ada kan? Masih dong. Masih. Oh, oke. Jadi kita baru tahu nih teman pemilih. Hai kamu teman pemilih yang anak-anak 90-an, ternyata adik-adik mahasiswa sekarang itu trennya adalah lulus cepat ya. Itu biasanya kebanyakan karena apa Dinda? Karena pengen cepat lanjut sekolah lagi atau udah ngincar pekerjaan-pekerjaan tertentu? Mungkin ya ada yang ngincer mau S2 lagi atau mau langsung kerja, atau emang FOMO aja ngeliat temen-temennya udah pada lulus. Enak Gitu. banget ya, ini berarti positif vibe banget gitu ya. Orang mau cepet-cepetan lulus karena FOMO gitu. FOMO liat temen-temennya. Karena the trend said so gitu ya nggak? Ini sangat memotivasi ya. Coba kalau anak-anak angkatan zaman dulu tuh FOMO gitu, ih teman-teman gue udah lulus masa gue enggak gitu ya. Seru banget sih itu. Nah itu bicara suasana kampus ya, artinya berarti mahasiswa sekarang juga memang ya antara 3 opsi itu ya, FOMO atau emang pengen sekolah lagi atau pengen cepet kerja ya. Nah ini ngobrolin soal Dinda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum juga, berarti tuh melek banget sama ya minimal pasti updated gitu ya sama kabar-kabar yang ada di sekitar kita, terutama kabar politik dan pemilu gitu. Omong-omong kemarin Dinda udah nyoblos belum pas pemilu?
Udah, itu Udah? pertama kalinya aku nyoblos. Oh wow, Iya. selamat ya. Rasanya gimana Dinda pertama kali nyoblos? Pertama kali excited banget pastinya. Jadi sepanjang perjalanan menuju TPS tuh kayak wow, semangat banget. Semangat ya. Tapi ada kayak rasa cemas-cemas gitu nggak sih, deg-degan kayak, aduh aku takut ini, aduh aku takut itu gitu-gitu nggak Enggak terhadap sih, pemilu? aku Enggak. dari rumah udah seneng. Oh, Ya. oke, dari luar sana. Kamu ke TPS sama siapa waktu kemarin? Aku sendirian Oh, karena gitu. berhalangan kan orang Oh. tua untuk nganter. Oke, Gitu. oke. Iya. Berarti UPN kan di sini ya. Dinda juga kan warga di DKI sini ya. Iya. Berarti emang nyoblosnya di wilayah sini juga Iya, di ya. wilayah sini juga. Oke. Terus waktu itu rame nggak di TPS, suasananya kayak seperti gambaran kamu atau jauh lebih di luar dugaan? Di luar dugaan sih, malah lebih tertata aku ngelihatnya. Aku pikir kayak rame banget kan, ternyata enggak, malah nyaman banget sih tempatnya. Oh gitu. Mm-mm. Dan semuanya berjalan dengan tertib, Iya, aman tertib ya. Ih, banget. seneng banget itu. Berarti itu masyarakat di situ tidak cuma yang memilih, tapi juga petugasnya juga semua sama-sama berupaya ya. Iya, betul. Sama-sama berusaha mewujudkan suasana TPS yang nyaman gitu ya. Terus jadi ada rasa excited nih karena Iya. kemarin udah menggunakan hak pilihnya. Nah ternyata nanti kita akan menggunakan hak pilih kita lagi nih Dinda. Oh iya. Iya, pas pilkada nanti Dinda tahu nggak kita akan nyoblos lagi tanggal berapa? Di 27 November bukan ya? Iya, 27 November 2024 nanti adalah hari pemungutan suara untuk pilkada. Iya, jadi pas pilkada nanti beda nih dengan pemilu kemarin, kita pilih presiden, DPR, DPR RI, terus juga DPRD-nya sampai DPD. Kalau di pilkada nanti, Dinda tahu nggak kita akan milih siapa aja? Setahu aku sih gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, wakil bupati. Wakil bupati, iya betul. Dinda tinggalnya daerah mana sih? Aku di Jakarta Selatan. Oh berarti pilkada tahun ini kamu hanya akan memilih gubernur dan wakil gubernur Iya, ya, karena kan nggak ada wali kota dan bupati. Jadi kira-kira untuk gubernur DKI sekarang nih kan sudah mulai ada nih calon-calon paslon-paslonnya ya. Itu udah ada yang kamu terpikat belum? Yang kayak, aduh gue pasti milih ini nih gitu. Udah ada belum? Belum sih, kalau aku masih baca-baca profilnya gitu. Oh oke. Jadi kayak masih imbang ya. Iya, masih Yang imbang. mana tuh kayak masih antar deh lihat dulu Iya. gitu-gitu ya. Emangnya kalau kriteria kayak calon gubernur, calon kepala daerahmu tuh Dinda itu pengennya tuh mereka tuh yang kayak gimana sih? Kalau aku sih maunya ya yang jujur ya, yang jujur, terus bisa mendengar pendapat masyarakatnya, dan juga visioner tapi akan terrealisasi gitu rencana-rencananya. Oh gitu. Tuh. Jadi janjinya tuh harus visioner, harus harus terdepan banget, Ya. tapi juga bisa cari Ya, cara tapi untuk bukan yang kayak nggak mungkin terrealisasikan gitu. Maksudnya jangan jauh-jauh, karena lihat aja permasalahan yang ada sekarang ini seperti apa gitu. Oh oke. Jadi ada kriteria itu ya. Kalau menurut Dinda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang tinggalnya di DKI itu, kira-kira harapannya Dinda itu pemimpin daerah itu akan mengusung hal-hal tentang apa sih Dinda yang menurut kamu penting? Kalau menurut aku sih, kalau di Jakarta sepertinya permasalahannya masih kemacetan juga ya, dan oke. juga menurut aku sih soal transportasi sih. Meskipun di Jakarta transportasinya udah memadai banget nih, tapi menurut aku sebagai pengguna transportasi tersebut, menurut aku harusnya agak diperbanyak lagi sih sepertinya. Oh gitu. Agar makin ini lagi ya, makin komprehensif, makin Iya, lancar lagi gitu ya. mobilisasinya makin cepat gitu. Mobilitasnya makin cepat ya. Berarti Dinda juga visioner ini. Karena transportasi di Jakarta itu kan udah terhitungnya sangat maju ya dibanding ibu kota negara lain yang juga besar-besar, kan ini juga sangat udah keren banget gitu loh. Ya nggak sih? Udah seru banget gitu. Kayak dulu tuh Dinda ibaratnya mungkin kayak zaman kamu SD atau jangan-jangan kamu belum lahir ya, kayak dulu belum ada yang namanya MRT gitu ya namanya. Belum ada yang namanya LRT gitu ya. Kalau mau naik itu tuh harus ke negara sebelah gitu, kayaknya negara tetangga gitu ya. Sekarang enggak, di kita sendiri udah ada gitu. Dan itu menyenangkan sekali ya. Gimana sih rasanya menjadi warga Indonesia yang tinggal di Jakarta gitu? Seneng sih pasti, karena mudah banget gitu, transportasinya juga kemana-mana juga cepat dan mudah gitu, dan nyaman juga tentunya. Nyaman, gitu. harus nyaman ya, betul-betul. Dan tentu saja teman pemilih juga sama seperti Dinda yang kebetulan mungkin juga tinggal di Jakarta, pasti juga punya nih sama kayak Dinda tadi kriteria-kriteria
calon gubernurku harus yang begini dong, dia harus mengusung isu-isu tentang ini dong gitu. Nah berarti coba dilihat nanti visi misinya siapa yang mengunggulkan tentang transportasi dan solusinya, berarti itu pilihan Dinda berarti. Ya kan ya, kira-kira gitu ya. Boleh dong kita punya harapan masing-masing terhadap calon kepala daerah kita, ya nggak betul. Dinda? Tapi sebelum kita menggunakan hak pilih kita nanti pas 27 November Dinda, kita harus memastikan loh kita tuh sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Iya, dan kita harus memastikan, kayak Dinda tuh harus memastikan kamu akan nyoblos di TPS mana gitu. Dinda udah tahu belum caranya, ada cara gampang untuk memastikan itu, nggak usah datang ke kelurahan mana atau di kecamatan mana tempat kamu tinggal, tapi kamu tinggal klik aja cek dptonline.kpu.go.id. Nih di sini Dinda, nih ya di deskripsi juga ada nih di sini ya. Nah itu kamu dengan cara klik itu, nanti kamu tinggal masukkan NIK kamu, nanti Dinda udah tahu nih, keluar nanti datanya nama lengkap Dinda siapa, terus nanti kamu akan milih di TPS berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, kota mana, kayak gitu. Jadi nggak bisa lagi orang sembarangan kayak pemilu-pemilu dulu ya, itu ada kayak yang penting orang datang ke TPS manapun gitu. Nah, sekarang udah semakin ditata, Dinda, tertata. Jadi pemilih di TPS ini tuh sudah terdaftar Bapak A sampai Ibu Z. Kalau untuk pilkada nanti itu satu TPS itu ada 600 orang bisa mencoblos dalam satu TPS. Kok pemilu kemarin kan satu TPS itu cuma 300-an orang. Nah ini berubah untuk di pilkada disesuaikan kebutuhannya. Jadi kayak misalkan Dinda sama yang serumah sama Dinda, mama papa gitu misalnya, itu mungkin nanti akan nyoblosnya bisa aja sekarang bisa barengan. Kok kemarin itu bisa aja kepisah Dinda. Karena di lingkungan kayak di Jakarta yang padat gitu, Meskipun satu KTP. satu kakak. Satu kakak kadang-kadang kemarin bisa karena mungkin daerahnya saking padatnya dia terbelah hanya 300 orang di TPS A, nanti 300 lagi di TPS B. Kalau kebetulan aja misalnya bisa aja banget kayak satu kakak gitu, suami dan istri, itu jarang sih, tapi mungkin suami istri atau relatif yang lain itu jadi dia satu alamat tapi dia kepisah di TPS yang lain gitu. Yang apa-apa juga orang TPS-nya juga deket-deket kok, semua dalam radius yang sama gitu, jadi nggak usah khawatir ya. Nah itu tadi, nanti coba ya Dinda. Iya, nanti aku cek. Ya nanti dicek ya, teman pemilih juga boleh cek di cek dptonline.kpu.go.id nih, sudah ada di sini, biar nanti dipastikan perginya ke TPS yang mana, jadi nggak salah alamat gitu. Kalau Dinda maunya pergi ke TPS-nya sama siapa? Sendiri juga nggak apa-apa sih. Coba di close up, coba editor coba close sendiri katanya, coba itu kasih kode itu buat yang terkode satu area nggak Dinda? Aduh, kayaknya enggak sih. Jangan-jangan beda provinsi, jadi beda ini ya, beda kepala daerah ya, beda paslon yang mau dipilih, nggak apa-apa. Tapi nanti harus, yang penting tetap menggunakan hak pilihnya ya, karena itu penting banget gitu. Kira-kira karena kemarin udah pernah nyoblos nih Dinda pas pemilu, nanti buat nyoblos di tanggal 27 November tuh masih ada rasa deg-degan atau kekhawatiran apa gitu nggak? Masih sih, aku masih tetap excited karena aku belum pernah nyoblos calon pemimpin daerah kan. Jadi kayak wah gimana sih ini gitu. Iya. Belum pernah nyoblos untuk pilkada ya berarti. Belum pernah. Ya, benar. Nanti yang jelas surat suaranya tuh nggak akan sebanyak kemarin. Iya, kemarin aku sempet wah banyak banget nih gitu. Ada yang shock kemarin katanya. Aku sempet shock. Surat suaranya segede gitu, sebanyak itu ya nggak. Nah kalau nanti kamu di DKI kamu kan hanya akan pilih untuk gubernur ya. Berarti kan nanti surat suaranya satu lebih ringkas ya kan. Jadi lebih ringkas lagi, dan di situ juga ada fotonya, jadi kayak kamu udah mengenali ya ini yang akan dipilih gitu. Nah makanya dari sekarang mumpung masih ada waktu ini sekian hampir 1 bulan untuk masa kampanyenya pilkada, Dinda tuh bisa banyak ngecek nih profilnya apa tadi yang sesuai keinginan kamu kan. Iya enggak? Iya. Kamu ada pantangan nggak kayak misalnya kepala daerah itu nggak boleh yang punya begini gitu, ada nggak kamu harapan hatimu gitu? Kalau aku sih kayaknya jangan punya rekam jejak buruk aja sih gitu. Karena kalau dia rekam jejaknya udah buruk gimana ke depannya, bukannya nggak percaya ya, cuman kayak ya lebih baik kalau ada yang lebih baik kenapa enggak gitu. Oke. Kalau ada yang lebih baik kenapa enggak gitu, itu penting banget ya untuk dicatat karena kita mau memilih pemimpin ya. Iya betul banget. Benar-benar. Tapi kalau milih Ayang boleh yang punya rekam jejaknya nggak baik, boleh ada kesempatan kedua ya Dinda? Boleh. Orang kan bisa berubah. Tuh kan anak cewek mah kayak begitu. Kalau soal Ayang, soal perasaan itu boleh ada kesempatan kedua. Kalau
memilih pemimpin daerah nggak ada itu apa namanya nego-nego rekam jejak harus bagus gitu ya. Iya, Ih, betul. gila, ini emang cewek yang punya prinsip itu kayak begitu. Itu top banget gitu ya. Jadi kalau urusan hati boleh kesempatan kedua. Dasar anak ini. Iya, ayo berapa teman pemilih yang juga kayak begitu. Ayo kalau soal perasaan bolehlah kasih kesempatan lagi. Kalau soal pemimpin nggak boleh dinego ya. Nggak boleh. Harus yang paling bagus. Nah, ini menyenangkan sekali dan kita juga di KPU sama-sama excited juga, apalagi melihat bertemu dan merasakan spiritnya teman pemilih seperti Dinda yang ternyata masih semangat banget pengen nanti menggunakan hak pilihnya untuk kedua kalinya. Dan sampai sekarang dia belum memilih, belum menentukan mau milih siapa gitu ya. Jadi masih bisa di PDKT-in gitu ya teman pemilih ya. Oke, aku akan mempersilahkan Dinda untuk nanti terus menggali informasi. Kira-kira siapa yang paling cocok paslon yang bisa kamu titipkan suara kamu. Tapi aku juga mau kasih Dinda kesempatan nih. Apakah kamu ada pertanyaan tentang pilkada ini yang kayak kamu masih ngeganjel, pengen tahu ini sebenarnya kayak apa sih gitu, apapun itu kamu boleh tanya Dinda. Nanti kita penyelenggara pemilu kita akan jawab di kolom komentar saat podcast ini tayang. Ada nggak? Aku ada satu penasaran sih, kalau misalnya kita ada di luar negeri, itu kira-kira gimana sih cara kita biar tetap menyalurkan pilihan kita? Untuk pilkada ya? Iya, untuk pilkada. Oke, untuk pilkada. Pertanyaannya bagus banget dan itu relate banget. Pasti banyak teman pemilih yang sama-sama punya pertanyaan yang sama. Karena hal ini juga mungkin aja terjadi ketika pemilu kemarin. Iya, betul. Nah, sekarang rada beda ini di pilkada, kira-kira jawabannya gimana ya? Nanti kita lihat siapa yang bisa kasih jawaban terhadap pertanyaan Dinda ini ya. Nanti tunggu ya pada saat ini tayang ya, siapa yang jawab ya. Oke. Nah, itu aja pertanyaan Dinda. Udah itu aja. Oke. Simple ya. Iya. Simple satu aja. Oke, nanti kita sama-sama saksikan ketika tayang jawabannya kira-kira apa. Nah kalau gitu Dinda, kita ngucapin makasih banget Dinda sudah mau mampir di podcast KPU. Mudah-mudahan sukses ya kuliahnya. Amin. Cepat lulus dengan nilai terbaik ya. Amin. Amin. Sesuai harapan mama papa ya. Amin. Jangan kecewakan. Dan nanti mudah-mudahan di masa depan Dinda bisa jadi tamu podcast kita lagi ya. Oke, ditunggu ya. Thank you, ditunggu juga kamu kedatangannya di sini ya. Makasih banget Dinda dan makasih banget teman pemilih udah mau ngedengerin obrolan kita soal seperti apa sih harapan Dinda yang masih mahasiswa ini terhadap calon kepala daerahnya. Dia pengen kriteria yang seperti apa. Thank you banget teman pemilih udah ngeluangin waktu dan saksikan juga episode podcast berikutnya yang akan tayang minggu depan setiap hari Rabu kira-kira di sekitar jam 4 sore dan tentu saja akan mendatangkan tamu-tamu spesial lainnya. Kita pamit undur diri dulu ya untuk episode kali ini. Saya Reni sebagai host dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.